kembali lagi ya Ibu Bapak, kita jumpa sekali lagi ya. Masih oke lagi, semangat? Semangat ya, harus semangat ya. Walaupun saya ada sedikit ya capek. Nah, tapi semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, Bang. Oke. Sebabkan tadi saya waktu istirahat pun ada buat meeting, jadi tidak ada istirahat. Dia cuma isti saja, rehannya tiada. Nantilah malam. Oke. So jadi ya, masih ingat lagi kemarin kita bahas tentang apa? Masih ingat lagi? Demensia, Alzheimer. Kita sudah lihat ya tanda-tanda Alzheimer. Jadi pada awal sampai akhirnya. Seterusnya kita pun lihat. Ada masih ingat ya guna alat ini untuk apa? Arusan itu sampai berapa banyak orang? Banyak kan? 10-11 orang ya. Jadi kita sudah tahu apakah kekuatan elektrik potensial di kasur. Oke, sudah dibuktikan. Semua orang sudah lihat. So jadinya yang seterusnya, oke, kita bahas ya kemarin tentang sistem saraf juga, masih ingat? So sistem saraf ya adalah akar ya, masih ingat lagi? Oke, jadi soalan saya ya, kalau akar dibiarkan lama-lama akan menjadi apa? Pohon. Yes. Pohon maksudnya apa? Penyakit. Misalkan ya, akar memang kita mengabaikan, jadi penyakit akan tumbuh. So today, hari ini dan hari seterusnya, kita akan membahas topik-topik tentang penyakit serius. Sebab kita kalau mengabaikan akar, sebab akar kalau tidak potong, penyakit akan tumbuh. Ya, tumbuh seperti apa penyakit? Seperti cancer, lagi insomnia, lagi pikun, lagi jantung sakitnya, tekanan darah akan naik, kolesterol akan naik, darah gula akan naik, ya, tambah lagi obesitas, ya, tambah apa lagi? Stroke. Lupa kan? Stroke. Stroke, apa lagi? Aneurism pecah, pembuluh darah pecah. Itu yang menyebabkan orang mati secara mendadak. Tetapi setiap penyakit dia berbeda. Maksudnya apa? Matiannya berbeda. Ada yang secara mendadak, ada yang berkumpul. Yang berkumpul apa itu? Cancer. Cancer dia bukan tiba-tiba ya. Kebiasaan ya, yang dokter bilangkan ya, cancer sepatutnya yang paling gampang untuk hapuskan. Pernah dengar? Enggak kan? Sebab dokter tidak akan bilangkan. Kenapa? Sebab kebanyakan orang ya, kalau di dalam ya, cancer stage 1, stage 2 ya, tiada rasa, tiada apa-apa gejala ya, masih aman ya. Tetapi tiba-tiba berita keluar stage 4, 4. Setuju? Setuju. Jadi inilah masalah manusia. Kita suka mengabai. Padahal ya, kalau kita setiap tahun ya buat body check up untuk mencari kanser, makanya kita bisa potongnya ataupun membunuhnya. Ya, so that is why itu secara berkumpul ya, sebab cancer cell akan berkumpul satu tempatnya, lalu menjadi apa? Tumor. Itu macam mana kanser bermula. Tetapi ada satu jenis penyakit ya, yang serius ya, yang akan datang secara mendadak. Itu apa? Jantung. Pandai ya. Sakit jantung. Sakit jantung ialah topik hari ini ya Ibu Bapak. Masalah jantung, dia akan datang secara mendadak. Dia tidak bagi apa-apa signal. Signal mungkinnya ada, tetapi ya
Kalau signalnya keluar, itu sudah sangat-sangat lewat ya. Sebab itu detik masa untuk sakit jantung bermula. Faham? Faham ya? So jadi ya, masalah jantung diam-diam mengintai, tapi bisa dicegah saat tidur. Ya, oke. So hari ini saya akan bahas tentang sakit jantung, macam mana betapa menakutkan, tambah lagi macam mana kita ada solusinya untuk mengatasi masalah jantung. Oke? Oke, bagus ya. So jadinya sebelum kita bermula, kita harus tahu dulu kenapa banyak orang meninggal secara mendadak. 80% kasus serangan jantung terjadi di rumah tanpa peringatan. 25% korban meninggal tanpa sempat ke rumah sakit. Ya, kebanyakan orang yang ada penyakit jantung ya, heart attack ya, dia biasanya berseorang, kan? Tidak ada maksudnya. Oke, saya cara kayak gini ya. Saya tanya soalannya, kenapa dia akan berseorang? Ya, maksudnya bersendirilah. Kenapa? Almost close ya answer. Jawabannya almost ya. Mandi. Enggak. Oke, kenapa ya saya bilangkan kayak gini? Oke, saya teruskan dengan jawaban, boleh? Boleh ya? Atau mau tekan lagi? Enggak. Oh, oke, teruskan ya. Kebanyakan orang yang ada penyakit jantung ya, serangan jantung ya, berlaku waktu malam. Waktu malam biasanya sendiri atau dengan siapa? Waktunya malam biasanya sendiri kan? Ataupun waktu malam ya, misalkan ya, kalau tiada orang bersebelahan, biasa waktu malam berlaku akan mati. Pernah dengar serangan jantung berlaku waktu sore? Waktu pagi ada? Memang enggak, bukannya tak ada, tapi kurang, sangat-sangat kurang. Ada, very kurang. Faham ya? So biasanya serangan jantung bermula waktu malam. Nanti kita akan bahas kenapa dia jadi waktu malam sahaja. Okay? So sebelum itu izinkan saya bagi ibu bapa lihat satu video ini ya. So video ini menampilkan ya betapa cepat seseorang mendapat serangan jantung. Ya. So kita harus lihat teliti ya. Sekarang dia di mana? Kantor, office ya. Kita boleh lihat dia masih pakai baju ya, kerjanya. Maksudnya waktu sebenarnya harus rehat, dia kerja. Oke, daripada surat ini kita boleh lihat dia sudah naik pangkat. Oke, di US ya, kalau ada naik pangkat dia ada surat seperti kayak gini. Oke, dia sudah naik pangkat. Maksudnya sukses ada, ya, kerjaya ada, uang mesti ada. Oke, seterusnya dia tak kerjanya stres atau tidak? Stres, banyak nombor macam itu ya. Tambah lagi ya, apa yang dia ada selain daripada sukses, kerjaya, uang, ada lagi keluarga. Gembira? So, sekarang kita tunjuk ya, sekelip mata semuanya akan hilang, akan jadi nol. Ini maksudnya apa? Tanda sakit ya. Tetapi sebagai manusia kita mengabaikan sakit lagi ya. Sudah keluar signal yang kedua ya, sakit nyeri ya. Tetapi dia memilih untuk minum air dulu, sebab dia ingat masih aman. Jadi ibu bapak, kita boleh lihat ya, dalam sekelip mata, kalau kita masih tidak jaga, jadi apa? So, ibu bapak, dalam sekelip mata ya, uang, kerjaya, sukses dengan keluarga, semuanya jadi apa? Hilang. Cumanya warisan lah. Tetapi apa yang dia bikin ya, dia buat selama ini ya, semuanya tidak bermakna kalau kesehatannya tidak ada. Setuju? Setuju.
ini jangan salah paham. Saya bukan mau menakutkan, cumanya ini fakta. Fakta ini berjadi di banyak orang ya. Cumanya kita bukannya malang sampai gitulah. Paham maksud saya tak? So jadinya ibu bapak, kita harus tahu ya, yang penting-penting sekali ya. Kalau tiada kesehatan ya, apa-apa yang kita buat selama ini ya tidak langsung bermakna. Uang harus cari ya, saya setuju juga. Uang harus ada. Tetapi ada orang sampai tahap mencari uang, lupakan kesehatan sendiri. Itu yang salah. Investasi kesehatannya sebenarnya harus di setiap orang. Bukannya saya tak mau lah, saya sayang lah. Benar? So that's why saya bilangkan, kebanyakan orang tidak ambil kisah tentang kesehatan sampai penyakit itu terjadi. Kalau penyakit itu sudah sampai ya, bisa sembuh susah kan kalau terjadi kayak gini? Ya, memang tidak ya. So jadinya ibu bapak, dalam artikel ini kita akan lihat tentang fakta tentang penyakit jantung. Penyakit jantung penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Tahun apa? 2016 ya. 2016 no. 2016 sekarang tahun apa? 2025. Jadinya berapa tahun sudah? 9. Tahu tak? Sampai sekarang ya, kematian penyakit jantung ya masih nomor 1 ya selama 9 tahun. Aneh ya? Sebab kita membiarkan ini terjadi. Setuju? Setuju. Ya. So, seterusnya masih ingat COVID? Kita membuat apa? Vaksin ya. Vaksin. Okay, daripada semua artikel ya, kalau tidak percaya bisa ambil foto ya untuk lihat artikel semua ini ya, yang membuktikan bahawa salah satu jenis vaksin menyebabkan apa? Lumpuh separuh badan, half body stroke, dan juga serangan jantung. That is why kebanyakan sekarang ya berita keluar. Secara jujur pernah lihat tak berita sekarang? Tiba-tiba mati, orang muda mati, orang muda ada kanser yang aneh-aneh, aneurism, pembuluh darah pecah. Dia sampai tahap ya, dokter pun bilang penyakit itu tidak sepatutnya terjadi ke orang muda. Jadi juga saya pun ada teman ya, umurnya 22 tahun 22 tahun ya, cewek ya, tiba-tiba ada brain cancer stage 3. Dokter saya waktu itu kita lihat dia ya di rumah sakit ICU dia sudah buat radiation ya, radiation therapy ya. Sampai tahap dia tidak boleh bilang apa-apa. Dia lupa sebab belakang ini dia radioterapi So jadi memorinya di belakang. So dia asyik dia hilang memori banyak. Sampai tidak bisa bilang bahas. So jadinya kita tanyalah kenapa ini akan terjadi ya? Itu apa, brain cancer. Dokter bilang apa tahu? Coba dokter bilang apa? Dia bilang saya pun tak tahu. Sumpah. Dia sendiri bilang dalam English ya, I have no idea what happened. Sebab dia bilang kan ya, this is not normal. Sebab ini benda tidak normal ya. Sebab benda ini tidak harus terjadi di orang muda. Biasanya brain cancer susah. Percaya saya. Tetapi disebabkan daripada vaksin ya, dia menukarkan DNA kita. Dan kenapa vaksin ini menyebabkan kita mendapat penyakit yang baru. Sebab waktu kita mengambil vaksin ini ya, kalau misalkan ya, waktu yang kita ambil vaksin, kita immunity lemah. Jadi waktunya menukar DNA ya, immunity lemah ikut menukar juga. Jadi parahnya berkali ganda, 3 to 5 times. So jadi paham ya sekarang kenapa orang tiba-tiba mati, orang tiba-tiba brain aneurysm mati, pecah. Itu ada sebab, salah satunya daripada ini ya. Tambah lagi dengan pola hidup yang tidak bagus, dia jadi lagi
teruk. Oke, paham ya? So ini siapa? Bill Clinton ya. Cuma apa yang saya mau sampaikan ya, beliau memang ada sejarah penyakit, memang banyak ya. Dia suka makan makanan fast food, ya, McDonald. Dia suka cerut-cerut sigar, ya. So jadi dengan pola hidup kayak gini ya, memang penyakit akan datang. Setuju? Setuju. Ya. So jadinya dia bukan buat satu kali ya, bukan dua, bukan tiga, tetapi 4 kali ya. Gila. 4 kali bypass ya. Orang banyak pikir ya, banyak orang-orang di luar dia berfikir, oh kalau serangan jantung gampang aja buat bypass 1 kali siap. Adakah ini benar? Adakah kita buat 1 kali bypass jadi kita tidak akan dapat serangan jantung? Tidak kan? Jadi kenapa dia buat 4 kali? Sebab sesudah dibuat 1 kali, dia pergi lagi makan makanan yang tidak sehat, pergi rokok, jadi tambah lagi. So after that 1, 2, 3, 4 dapat serangan, buat lagi sampai dia mati. Ya, sebab dia tidak tahu mati, tidak akan mati. So ini cuma saya nak sampaikan, buat operation ya, bukan semestinya sembuh, dia cuma control. Ya, dan seterusnya ini tahu siapa? Ini Dr. Mahathir, okay? Bekas Perdana Menteri Malaysia. Okay. Yang ini ceritanya beda ya. Yang beliau menjalankan 1 kali bypass. Okay, dengar ya, 1 kali bypass. Tetapi tahu tak umurnya sekarang berapa? Hah? Oh. Lagi? 100 ya. 100 years old ya, sekarang. Oke, sebelum saya bentar ya. Cek rock. Oh, sudah hilang bateri. Tukar. Reload. Oke, bentar ya. Oke, jadi ya ibu bapak, saya mau bilangkan ya. Yang tu Dr. Mahathir ya, dia apa? Kenapa hilang ni? Thank you. Reload. Cek rock. 1, 2, 3. Oke, sambung lagi ya secara langsung. Oke, so jadi ya ibu bapak, saya mau bilangkan sekali lagi ya. Beliau 100 umurnya. Jadi saya mau tanya, di sini ada sesiapa yang kenal kawan-kawan atau teman-teman yang umurnya 100? Saya ada. Tapi di mana? Nah, sudah lama lah mati ya. Oke, jadi ya, jarang ada teman-teman yang umurnya 100 ya. Misalkan kalau ada, biasanya dia memang tidak bisa berjalan, sudah setuju? Tidak bisa bahas sudah, macam itu kan, tiada energi kan, ataupun tidak langsung boleh bergerak ya, harus guna kursi ya. Tetapi beliau buat apa? Kemarin saja ya, dia di Sepang, tahu Sepang F1 Sepang ya, dia test drive kereta EV baru di Malaysia dengan lajunya 180 km/h. Hah? Test drive. Coba lihat di YouTube, dia bawa. Orang bilang, wah, langsung tidak percaya. Kebanyakan orang tidak percaya sebab ini benar-benar jadi ya. That's why banyak orang bertanya, apa yang dia buat. Okay, so tujuan saya menunjukkan kepada semua ibu bapa, lihat ya, sebenarnya beliau ya, sesudah dia bikin operation bypass ya, dia mengambil keputusan untuk mencari solusi untuk memulihkan kesehatan. Itu yang benar, itu yang betul. So apa yang dia sudah buat? Penukaran darah. Tukar darah, pernah dengar? Tukar darah. Dan sesudah tukar darah ya, beliau pergi ke Switzerland untuk membuat apa? Stem cell. Setiap tahun sekali sampai sekarang ya. Oke,
before kita bilang ya, jadi stem cell bagus ya. Oke, saya bilangkan ya, tahu tak harga stem cell di Switzerland berapanya? Cost mahal, tapi how much? Oke, nak tahu? Tak nak tahu. Bagi tahu juga, 200,000 USD, 200,000 USD. 200,000 USD ya, bukan rupiah ya. Jadi di sini berapa? Anggarannya 300 billion. Banyak Tetapi ya, saya mau tanya lah, berapa banyak orang bisa buat kayak gini? Faham tak maksud saya? How many people bisa buat? Jadi kalau kita tidak bisa buat stem cell ya, kita pun ada solusi yang beda. Faham tak? Cumanya apa tujuan saya mau sampaikan? Tujuan ini kita boleh pamerkan kalau seseorang itu mencari solusi untuk menjaga kesehatannya, makanya jadi kayak gini. Setuju? Setuju. Ini saya mau sampaikan. Faham? So, bukan semestinya stem cell yang paling wah bagus ya. Of course bagus, cumanya sangat mahal. So kita mencari solusi yang beda, seperti kayak yang kita buat sekarang. Cumanya yang beda apa? Satu, suntikan sekali setahun. Ini konsisten setiap hari buat, tapi masih sehat juga. Setuju tak? Setuju. Ya. Oke. So yang seterusnya Teng Li-jun. Tahu tak ini siapa? Teresa Teng ya. Ya, penyanyi ya. Lagu dia sedap ya. Dan Teng Li-jun ya, dia usianya muda ya, 42 ya. Tetapi beliau sudah meninggal. Oke, sebelum beliau meninggal ya, sepatutnya dia tiada serangan jantung ya. Apa-apa penyakit jantung tidak ada langsung ya. Dia cuma ada asma. Tetapi disebabkan asma bermula berkaitan dengan penyakit jantung. So dia mati apa? Serangan jantung. Aneh kan? Tetapi terjadi yo. Oke? So kita harus tahu, kalau ya serangan jantung bermula, itu maksudnya apa? Darah mengalir lambat. Sebab darah sudah apa? Kental, sudah kotor ya. So yang pertama ialah apa? Jantungnya stres, dalam kondisi stres ya. Dan kedua, oksigen lambat sampai ke jantung. Saya sudah bahas kan, oksigen penting atau tidak untuk badan kita? Penting ya, bukan setakat no. Apa yang kita sedut masuk ke dalam sel, masuk ke dalam organnya, itu yang paling penting ya. Dan paling akhir sekali, darahnya kental. So jadi ibu bapak, sekali lagi ya, saya mau tanya, yang kita buat ini ya, electric potential therapy, kita membuat ini untuk membersihkan darah, belanjakan darah. So jadi ini berkaitan dengan apa yang kita sedang buat. Ada kan? Jadi apa yang menghalang kita menjadi sehat? Faham maksud saya tak? Okey. Dan seterusnya kita harus faham juga kenapa aliran darah kita menjadi lambat. Misalkan ya, kita tiada tokoh amatera di sini, kita cuma hidup macam biasa. So kenapa dia menjadi lambat? Yang pertama ya, suhu tubuh dingin. Ya, kita sudah tahu mah, kalau suhu tubuh dingin ya, fungsi tubuh kita akan turun. Kedua, duduk terlalu lama. Siapa di sini suka duduk lama-lama? Satu hari duduk 15 jam? Senyum ya. Okey. Seterusnya, kurang gerak, kurang olahraga, ya. Dan seterusnya, pola makan tinggi lemak. Okey. Dan akhirnya stres kronis. So ini semua akan menyebabkan aliran darah menjadi lambat. Harus ingat ya, ini sangat penting ya. Ini ya bisa terus ubah secara langsung. Tetapi ini macam mana ubah? Saya tanya. Sebelum kita kenal matras ya, misalkan kita tidak tahu matras inilah, macam mana kita bisa buat suhu tubuh kita jadi panas? Olahraga. Tapi itu
sementara, paham tak? Sebab maksud waktu kita olahraga, yes, dia akan jadi panas. Tetapi sesudah kita siap ya, itu waktunya akan dingin. Setuju kan Pak? That's why orang banyak fikir ya, oh suhu panas saya pakai lebih baju ya. Halah ya, itu panas di luar sahaja. Minumnya harus minum air panas, ataupun kemungkinan airnya suhu bukan panas hangat ya, tapi yang sederhana. Oke, saya tanya satu lagi ya, saya tanya satu soalan ya. Kebanyakan orang pikir ya, kita minum air panas dia bisa jadi panas kan? Tetapi ya, pernah fikir tak Pak? Atau sesiapa di sini ya, sesudah kita minum ya, sesudah kita telan ya, tiba-tiba dia panas, tiba-tiba dia jadi apa? Benar rasa? Tiba-tiba jadi dingin. Sebab tubuh kita dia aneh. Waktu kita minum ya, tubuh kita dia pandai tau. Apa-apa liquid yang memasuki ke dalam tubuh kita, dia akan menjadi tubuh yang beda. Dia akan menukar kepada luar. Maksudnya waktu kita minum ya, kalau tidak percaya, balik nanti coba minum panas, yes dia masuk memang panas ya. Tetapi kalau panas sangat di dalam tubuh, dia akan merosakkan pengaliran itu ya. Jadi tubuh kita dia ada satu sistem untuk menyejukkan. That's why kamu rasa aneh waktu minum panas, tetapi kalau bawa dan jadi keluar, dia akan menjadi haba. Sebab badan kita sistemnya kayak gitu. So jadinya kita memang, oh ya kenapa? Maaf juga ya, saya potong ya. Buat Bapak sama Ibu, ada yang punya mobil Expander 2721 platnya? Yang di depan sini? Iya. Bapak ya? Mobilnya di depan tangan ya? Enggak tadi. Ada yang mau keluar soalnya? Di ini aja, di kuncinya. Dipindahin. Coba. Lebar. Ya bawa pergi sampai fluid ya. Hah? Ya? Gede Pak ya? Oke, so kita kembali lagi ya. Tapi Pak, saya mau tanya secara jujur. Pak, setuju tak dengan apa saya bilang? Yang kalau kita minum kayak gitu. Ya. Dia memang enak ya. Dia memang untuk memanaskan di sini. Tetapi ya, tidak lama ya. This is what I want to say. Tidak lama, sebab badan kita dia ada satu sistem yang secara otomatis namanya sistem saraf. Saraf ini dia akan bekerja secara otomatis untuk menolong badan kita supaya tidak rosak. Sebab kalau air panas ataupun misalkan air hangat, dia diminum ya, kalau dikena ini luar oke, no problem ya. Tetapi usus-ususnya semua nipis ya. Jadi kalau air panas macam mana? Rosak. Paham tak? So jadinya tubuh kita akan menjadikan apa? Haba, mengeluarkan haba. That's why bila waktu kita minum ya, kita akan rasa apa? Wow. Kita akan rasa wah macam enak ya. Sebab itu haba di luar. So kalau kita mau konsisten ya, organnya panas, bukan panas hangat, tetapi suhu yang optimal, iaitu 42 ke atas ya. Oke? Kita harus ada seperti kayak gini. Ini memang khas untuk organnya. So paham ya semua? Oke. So seterusnya, jadi sekarang saya mau bilang ya, malam hari waktu paling berbahaya untuk jantung. Tadi saya sudah bilang kan, waktu apa biasanya serangan jantung akan bermula? Malam. Sebab sore malam suhu lingkungan turun. Ya. That's why kamu akan rasa malam sejuk kan? Kenapa? Sebab waktu itu badan kita mau rehat. Jadi badan kita mau rehat ya. Waktu itu kalau kita tidak masih rehat ya, maksudnya metabolism akan slow down ya. Selain itu apa lagi? Suhu akan turun juga ya. So sore malam, tengah malam pukul 2 sampai 5 pagi ya, risiko serangan jantung paling tinggi. Ya, biasanya jam 2 sampai 5 pagi. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Itu waktu itu semua badan kita mau metabolize, mau pulih. Tetapi kalau pilih ya, kalau maksudnya waktu itu kalau kita masih tidak tidur ya, ataupun tidurnya capek, ini akan berlaku. Kayak gitu aja. Oke, paham ya? Oke. So seterusnya kita boleh lihat ya, jantung dibelah dua.
So sebenarnya jantung ada 3 arteri lah, namanya arteri. So kalau misalkan arterinya sudah sumbat, maksudnya apa? Harus buat apa? Bypass. Sebelum bypass, pasang ring ya. Ya, pernah dengar pasang ring? Oke. So saya bagi tahu ya ibu bapak, pasang ring ya sebenarnya dia doktor akan mencari pembuluh darah yang sudah sempit, sumbat kayak gini ya. Nah, nampak tak? Ini sudah cip macam itu ya. Nampak kecil lah, minta maaf ya. Tetapi kayak gini dia picit. So doktor akan cucuk dalam mencari itu tempat, lalu pasang ring ataupun balun lah. Oke. Jadi saya mau tanya di sini ya, siapa tahu tak kosnya untuk buat 1 kali ring? Oke ya, kita ada satu ibu ya, teman kita lah, pagi tadi ya, dia sudah pasang 13 kali ring. Banyak ibu ongko ya. Kalau bisa kita pun nak kelanin dia ya. Tetapi ibu ongko ya, tadi ibu bilang berapa ya kos untuk 1 kali? Satu pasang ring itu 120 juta. 120 million ya. Luar biasa. Jangan. Dia pasang 13 kali maksudnya apa? Kayak banyak, kayak banget. Aku bilang, gila. Bagi aku lagi bagus ya. Jadinya, tetapi ya saya mau bilangkan ya, ibu ongko ya, dia adalah salah satu pengguna matras ini ya, ada di rumah sendiri ya. Sebelum dia gunakan matras ini ya, dia ada bilang juga ya, sebenarnya dia bukan terus 13 kali ya. Dia kumpul ya, sebab dia abai. Dia pun sendiri mengakui dia abaikan. Awal-awalnya 5, kurang lebih 5. Lama-lama ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 ring ya, berkumpul-kumpul ya. Last sekali ya, dia bilang dia cadang untuk mendapatkan kasut ini di rumah. Sebelum dia guna, dia bilang apa? Sesudah dibuat ring ya, pasang ring. Ini rasa nyeri, setiap detik masuk rasa nyeri. Kedua, capek, lelah, sendi sakit, semua datang. And then muntah, semuanya ada. Sesudah diguna ya, kita pun saran orang yang pasang ring ataupun ada stroke ataupun ada serangan jantung ya, kita sarankan 30 menit pemanasan. Maksudnya apa? Waktu tidur 30 menit termoterapi yang paling panas untuk melancarkan darah. Sesudah itu ya, dia ikut ya setiap hari kayak itu ya. Kita pun sangat happy lah sebab dalam kalau tidak silap 1-2 bulan ya, dia bilang sama kita langsung tidak ada apa-apa sudah. Ring sudah stop, apa-apa mau pasang sudah stop. Minum obat daripada berpuluh biji jadi 5. Bagus atau tidak? Bagus. Bagus bagi bukan. Ya. Oke. So, kita sudah tahu ya pasang ring 120 juta. Tahukah kasut ini berapa? Bawah daripada 100 ya. So maksudnya dia boleh beli apa? 10. Faham tak maksud saya? Faham tak? Konsep kesehatan ya. Mencegah macam mana pun lagi murah daripada mencari solusinya waktu sakit. Sebab apa yang ibu buat ya, pasang ring ya, bukan untuk sembuh ya, tetapi untuk kontrol sahaja. Setuju? Setuju. Harap semua orang faham ya. Bukan maksudnya, oh cikgu di sini ya, yalah cikgu akan bilang ini bagus sih. Bukan, cuman ya kita sudah lihat banyak sangat orang yang melalui jalan yang susah. Jadi kerja kita untuk ambil tangan ibu bapak supaya kita bisa bawa kamu jalan yang lagi gampang. Bukannya mau dorong kamu pergi ke jalan yang paling susah. Mau jalan yang paling susah? Enggak loh, paham tak? Cumanya banyak orang skeptis kan. So kita harus menggunakan waktunya untuk sembahkan testimonial, buktian supaya kita dapat apa? Tambah lagi harapan kepada sesiapa yang ingin mencari kesehatan. Setuju tak apa yang saya bilang? Setuju. Ya. Oke. So jadinya kalau kita tidak mau buat pasang ring ya,
Ini apa? Bypass. Bypass potong sini, potong di paha kakinya ya. Kenapa kita harus potong kakinya? Yes, ambil pembuluh di kakinya. Tetapi ya ibu bapak harus paham ya, bukan semua orang bisa buat kayak gini ya. Tahu tak kenapa? Sebelum doktor diagnose kamu harus menjalankan bypass ya, dia akan buat body check up. Body check up dia maksudnya apa? Dia akan melihat ya, arteri-arterinya sama ada sudah sumbat atau tidak di kaki. Kalau sudah sumbat bisa guna? Paham tak maksud saya? Memang nggak bisa guna ya. So jadinya bukan semestinya setiap orang ya bisa buat bypass. Paham maksud saya? Ya. Tetapi sesudah buat bypass, kita masih ingat tak kalau kita buat bypass akan sembuh atau tidak? Tidak kan? Selain daripada tidak ya, kan kita buat bypass untuk mengurangkan risiko serangan jantung kan? Tetapi tahu tak kesan samping daripada bypass ialah apa? Yang pertama, kemungkinan risiko akan dapat serangan jantung yang kedua, ketiga, keempat. Itulah kenapa Bill Clinton 2, 3, berapa kali? 4 kali oh. Paham tak maksud saya? Yang kedua, ini saya tidak bilang ya, saya bilang yang penting saja ya. Degupan jantung yang tidak teratur. Tahu tak kenapa? Sebab pembuluh darahnya di kaki. Jadi dia tidak normal. Sebab daripada bawah naik. Memang tidak teratur sudah. Lepas itu penyakit buah pinggang, ginjal, kehilangan ingatan. Masih ingat ni apa? Alzheimer, demensia ya. Kalau sudah lupa maksudnya kamu sudah ada pikun ya. Okey, seterusnya stroke, pneumonia, masalah pernafasan dan pancreatitis. Lihat tak? Kita buat satu bypass, tetapi penyakit yang beda datang. Aneh. Tetapi ini kehidupan kita. Kita hidup kayak gini. Mau kayak gini atau kita mau mencegah dulu? Mencegah paling penting kan. So selain daripada itu ya, of course yang paling kita takut ialah apa? Kuman. Mani. Saya dengar salah, minta maaf ya. Saya terdengar kuman. Enggak, mani. Kosnya, tahu tak kosnya? Okey, kita tidak mau bilang tentang kos lah. Saya tanya satu soalan sahaja. Di sini ya, siapa rasa, bukan siapa rasa, siapa setuju ya bahawa kos rawatan dalam 10 tahun yang seterusnya akan turun? No ya. Dia semakin apa? Ya, so naik sampai tahap gila-gila ya. Tambah lagi ya. Kita pernah lihat di Muara Karang ya, ada toko-toko jual makanan lingkup ya, ada tutup. Pernah lihat? Bangkrut maksudnya. Ya, tutup lah. Tiada. Ada pernah lihat juga kedai jual baju tutup? Ada juga. Tetapi di sini siapa pernah lihat rumah sakit tutup? Senyum ya. Faham? Pernah fikir balik ya, kenapa rumah sakit tidak bisa tutup? Sebab penuh dengan orang sakit. Yes. Tahu tak? Saya tak tahu di Indonesia, tetapi di Malaysia kebanyakan rumah sakit lah sampai tahap ya penyakit, maksudnya orang sakit ya lebih daripada doktor. Tahu tak di sekarang ya, dunia ya, satu doktor handle berapa kes kanser? Lebih daripada 2000 kes satu bulan. Macam mana mau bikin, macam mana mau sembuh? Doktor pun manusia, doktor pun harus rehat. Kalau dia capek macam mana buat? Faham maksud saya tak? Orang sakit semakin banyak, doktor semakin kurang. So apa yang kita harus buat? Mencegah supaya kita tidak menjadi bilangan orang sakitnya. Setuju? Setuju. Ya. Adik saya, my brother ya, dia dia adalah seorang doktor lah, tapi di Switzerland. Dia buat
head surgeon, ya. So saya suka tanya lah soalan aneh lah. Jadi saya tanya dia, profit margin, tahu kan itu maksud apa? Profit margin ya. Profit margin ya untuk rumah orang sakit ya bermula daripada 350% ya. Boleh cecah 1000%. Maksudnya kita bayar ya. Selagi kita sakit, kita bayar kepada siapa? Dokter rumah sakit. Dia lagi kaya, kita parah. Lagipun adik saya pernah bilang ya, bukan semestinya akan sembuh ya. Kalau tidak bisa sembuh ya, dia akan panggil kamu balik rumah rehat sahaja ya. Tiada solusi. Minta maaf ya. Jadi waktu itu kamu rasa apa? Marah tak? Tak boleh marah loh. Sebab dokter yang bilang minta maaf ya, kita tidak ada solusi. Kita harus apa? Hadap balik rumah. Jadi kenapa kita harus tunggu sampai kayak gitu? Tetapi tak mau mencegah dulu. Faham tak maksud saya? Apa yang saya mau sampaikan? Ya. So jadinya macam mana pun ya, mencegah lebih murah daripada penyakit. Setuju? Setuju. Ya. Oke. So jadinya saya mau bagi ibu bapak lihat satu testimonial. Oke. Sekarang saya bagi solusi. Cumanya sama ada ibu bapak mau buka mata atau tutup aja. Oke. So sekarang solusinya apa? Saya bagi tahu ya. Yang ini namanya Pak Bujang. Pak Bujang nampak dia pakai baju apa? Rumah sakit ya. Tapi dia nampak cantik kan rumah sakit, bajunya sebab dia di Glen Eagle. Pernah dengar? Glen Eagle Penang. Ya, ini dia sebenarnya mau siap sedia untuk membuat bypass ya. Oke, kita lihat dulu ya apa sebenarnya apa jadi dekat dia. Dokter bilang pembuluh jantung tersumbat 68%. Oke, dokter suruh operasi bypass. Tetapi takdir sudah sampai. Siapa di sini percaya dan takdirnya? Saya percaya ya. Kenapa? Sebab waktu dia di rumah sakit ya, dokter bilang sama dia, kita harus buat body check up dulu. Selama 2 minggu ya harus menginap di rumah sakit. Jadi waktu itu teman dia datang. Teman dia ada kasur. Teman dia pinjam kasurnya kasih dia. Selama 2 minggu ya, dia sarankan dia untuk menggunakan apa? Termoterapi. Panas ya, terapi panas itu selama dia tidur. Sebab kita tahu ya, kalau panas hangat ya, panasnya suhu tinggi bisa melancarkan apa? So jadinya dia guna. Tahu tak kenapa muka kayak gitu? Bingung? Sebab dokter bilang sama dia, minta maaf ya, kamu tidak perlu buat bypass ya. Jadi waktu itu dia bilang, saya rasa aneh. Waktu dia buat testimonial, dia sharing ya, dia bilang saya rasa aneh lah. Kenapa dokter bilang tak payah? Maksudnya dokter mau tipu duit saya ya, mau bagi saya nginap di rumah sakit 2 minggu ya. Ingat saya kaya ya. So sesudah itu ya, apa jadi? Dokter bilang sama dia, minta maaf ya, sebab kita tidak bisa mencari mana-mana pembuluh darah sudah yang sumbat. Dan mau buat apa bypass? Faham tak maksud saya? Selain daripada tidak perlu buat bypass ya, obatnya daripada 18 biji menjadi bagus atau tidak? Tetapi ya ibu bapak, kemungkinan besar kamu akan rasa ini tulis saja kan, bisa tipu kan. Saya bagi satu foto ini ya. Foto ini untuk arteri kiri. Inilah sesudah ya, sebelum dia mau pergi buat bypass ya. Inilah reportnya. Gambar ini, siapa bisa lihat arterinya? Ada tak yang sumbat? Gak ada langsung ya. Ini semuanya di kondisi normal ya. Dan selain itu, kita boleh lihat ya, Glen Eagle ya. Kalau nanti mau lihat ya, namanya di sini ya Haji Bujang. Bukan nama beda ya. Ini betul-betul reportnya dibagi kita. Semuanya tulis apa? Parameter for hematology normal. Jadi saya tanya kamu, harapan ada ke tidak? Ini ya, cuma sebelum saya tamat ya, saya mau sampaikan kepada sesiapa di sini ya.
Kalau misalkan ya kamu takut, tetapi solusi tidak tahu apa, saya boleh terus terang secara jujur bilang, ini adalah salah satu jenis solusinya. Walaupun sakit untuk investasi, saya paham sebab dia bukan murah ya. Tetapi sekali investasi ya, bisa dapat apa? Jadi sehat. Sudah dipastikan orang yang 68% sumbat bisa melancarkan darah. Jadi sekarang dia kembali apa? Kembali ke kondisi sehat. Saya bukan mau bagi harapan kepada ibu bapa sini sahaja, tetapi ya, misalkan orang yang tersayang, kawan, teman, isteri, husband, ataupun sesiapa, sepupu, mungkin dia terdesak untuk mencari kesihatan, tetapi takdir belum sampai untuk dia menemui mesin nikah yang ini. Setuju tak? That's why bukan sahaja saya mau semua ibu bapa di sini sehat, tetapi orang yang tersayang kita semua bisa sehat. Jadi ini bagus atau tidak? Ya. So jadinya inilah saya mau sampaikan, mencegah macam mana pun ya, dia lagi gampang, lagi murah daripada menunggu membuat operation. Ini setuju atau tidak? Setuju. Ya. Oke. So jangan lupa ibu bapa, kita besok ya akan minta maaf. Kita sebenarnya besok akan sambung sikit lagi tentang termoterapi. Sebenarnya sekarang sebab waktunya sudah habis ya, tetapi kalau mau continue lagi, sambung lagi, saya rasa waktunya lama ya. So jadinya besok kita akan sambung. Kita akan ajar macam mana kita bisa guna termoterapi. Yang mau? Termoterapi penting ya, sebab termoterapi yang menyebabkan bujang daripada 68% tersumbat jadi bagus balik. Ya, ada caranya ya. Dia bukan baring biasa ya, tetapi baring tertentu. Ya, ada caranya. So besok saya akan ajar. Oke. So sebelum saya tamat, minta maaf ya, saya bagi satu video lagi ya. Ini di Muara Karang lantai 2. Ini Pak Karim ya. Pak Karim dia ada bypass jantung. Oke. Dia bilang apa? Dia rasa aneh sebab sesudah dia buat 1 jam saja ya terapi dia ringan. Lepas tu dia tanya, saya rasa aneh kenapa ya? Itu panas ya, rata. Dia bukan panas kayak satu tempat. Sebab tahu tak kenapa dia tanya begini? Sebab di rumah dia ada juga mat, bukan matras ya, mat. Satu lapisan lah kayak gitulah yang membuat panas. Tetapi itu tidak serata. Jadi dia asyik ingat, kita ini di pulang, ini panasnya saja. Jadi saya bilang sama dia, bagi saya 1 jam, kamu coba. Jadi apa yang dia bilang, dia sudah mengakui enak. Dia beda. Oke, kita saya dengan Bapak siapa? Karim. Bapak Karim. Usianya berapa? 75. Sebelumnya memiliki keluhan tadi apa? Saya udah bypass. Oke Bapak, setelah menggunakan matras ini Bapak tidak tidur juga ya? Gimana, ada rasa enakan dari sini? Rasa enak kan? Enak. Enakan ya? Di bagian sini ya, bagian belakang sini. Sampai ke bawah rasa? Menurut saya itu, dia itu panasnya itu bagus sekali, dia rata sekali. Ya, tapi itu di sini juga ada hangat. Oh begitu. Iya, Jadi yang badan aja di sini panasnya rata sekali. berarti tempat yang Bapak tiduri itu aja yang panas, air itu enggak ya? Justru saya sengaja tangannya selalu sakit. Ini ada banyak tempat. Dari sini panasnya dia rata sekali. Jadi kalau ditahan lama-lama dia akan menggunakan panas. Iya. Tapi kalau ditahan di situ dia akan pakai panas itu ya Pak ya? Terus yang itu di sini sama sininya itu panasnya juga. Jadi untuk panas yang merata. Ini maksudnya apa? Seluruh tubuh panas kan? Sekarang Bapak boleh berdiri sebentar. Kita coba lagi yang seperti yang pertama. Oke, so sekarang dia ada ibu apa ya? Ada perubahan tubuh, coba. Wah, sudah apa woi? Wah. Banyak kali ya, bukan 1-2 kali ya. Iya ya. Dia rasa aneh sebab ingat. Dia buat banyak. Ulangi ya, sekarang udah nyampe ya. Sekarang udah Mau buat sekali lagi yo. Oke, boleh semangat Pak Ali. Mau lagi? Mau, dia bilang
itu maksudnya apa? Darah sudah melancang di badan. Jadi dia bukan rasa ringan sahaja ya, tetapi ya organ-organ kita dapat manfaat juga. Fahamkah ini? So jadi dia, saya mau tanya lah sebelum saya tamat saya mau tanya berapa orang ya di sini bisa buat kayak gitu sampai lantai? Ibu bisa? Pak? Tak bisa? Pak? Bisa buat? Nanti lihat ya. Tapi ya saya tak bisa buat. Tahu tak kenapa? Ketat. Nanti percaya. Oke, so jadi ibu bapak, ini adalah sejenis testimonial untuk orang-orang yang berusia. Sebab umur 75 tahun ya, kalau bisa kayak gitu ya, maksudnya bisa apa? Berjalan-jalan, berlibur. Penting atau tidak untuk libur? Penting ya. Jangan sesekali pikir ya, kalau saya sudah tua, saya mau menginap di rumah sahaja ya, bersantai di rumah selama-lamanya sampai mati ya. Salah. Sebab waktu tua, waktu berusia, itulah waktunya kita berkeluar untuk lihat dunia. Setuju tak? Setuju. Yes. Tadi kan artikelnya ada yang serangan jantung itu ya. Kan ada disebutkan untuk pneumonia. Pneumonia ya. Jadi maksudnya pneumonia itu dikarenakan salah satunya terjadinya karena jantung ya. Pneumonia yang mana ya? Nanti kita jawab di sini boleh? Sebab saya pun mau tamatkan ya, untuk nanti ibu kita biarkan ya, dan kita bahas tentang itu pneumonia ya. So jadi ya, berkeluar itu penting kan. So jadi jangan lupa, jangan tunggu usianya sampai tua-tua tidak boleh bisa bergerak. Itu waktunya sudah sampai terlewat untuk memulihkan. Okey tak ibu bapak semua? Okey, jadi saya akan habiskan sesi ini dan besok kita akan sambungkan sikit lagi tentang pemanasan terapinya, dan tambah lagi ya, besok saya akan coba bahas tentang kanser. Okey? Okey ya. So macam biasa saya nak doakan ibu bapa semoga badan sehat.